kuduskan tempat ini. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Dan segala perkara ku serahkan pada Yesus. Ya, puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulaikan ibadah Baptism kita pada saat hari ini. Nanti doa pembukaan oleh Ibu Gembala. Kita angkat lagi pujian ini, kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan pada Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, memimpin kami semua. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati kepadamu. Karena kami percaya kalau kami masih belum berada sampai saat ini, ini semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun di tengah-tengah kami mengiring Engkau dan melayani pekerjaan-Mu, tidak luput daripada kekurangan kelemahan kami Tuhan. Oleh karena itu kami berdamai dengan Tuhan. Ampuni kami sekedar kemurahan-Mu ya Tuhan, dan layakkan kami boleh menghampiri Engkau pada saat sore hari ini Tuhan. Engkau tahu persis apa yang sedang kami alami di tengah-tengah kami melayani Engkau. Berbagai macam tantangan yang diperhadapkan kepada kami. Tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong dan memberikan kekuatan terus bagi kami. Untuk kami tetap setia melayani pekerjaan-Mu. Berkati kami pada sore hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada, Tuhan yang kenal tiap-tiap kerinduan hati kami, kedalaman hati kami. Kami mohon kuduskan kami dan layakkan kami untuk kami boleh menerima firman-Mu pada sore hari ini yang boleh memberikan kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani, yang Kau pakai dan urapi dia. Beri hikmat kepadanya di dalam dia menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu menjadi satu jawaban dalam kehidupan kami. Karena kami sadar bahwa tanpa firman-Mu sia-sia kehidupan kami. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu ya Tuhan, yang boleh memberikan semangat sukacita untuk kami tetap di dalam panggilan-Mu ya Tuhan, dan melayani Engkau. Memberkati kami seberapa yang ada Tuhan, dan Engkau tahu segala isi hati kami, kerinduan kami rindu perbaharui terus hidup kami, agar makin hari makin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih, kami tahu kuasa kegelapan itu tidak tinggal diam, dengan berbagai macam cara dia mau mengganggu konsentrasi kami, mengganggu hati kami, mau mencuri berkat firman
firman yang kami terima. Oleh karena itu kami bersatu hati mentinggi dan tolakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan keluar, darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa kerana Junai. Kuduskan hati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh menikmati hari yang indah ini. Walaupun di dunia yang nyata ini secara manusia tidak serta-merta kita katakan indah ya. Ya, itu sebenarnya kembali lagi kepada hati kita sebagai orang-orang percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik dalam diri kita maupun di sekitar kita, di luar diri kita, itu semuanya tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik bagi Tuhan. Cuma ya terkadang hal-hal yang kita anggap tidak enak, tidak indah itu kita dapat ketahui dari firman Tuhan, di mana Allah mengatakan semuanya itu adalah suatu pencobaan. Kalau berbicara tentang pencobaan, kita pasti mengetahui pencobaan itu ada sejak manusia jatuh di dalam dosa ya. Kita tidak mungkin mempersalahkan Adam dan Hawa bahwa pencobaan itu terjadi karena kesalahan mereka yang menjadi nenek moyang kita. Tetapi di sini kita harus berpikiran positif bahwa dengan pikiran yang selalu bersyukur kepada Tuhan itu sudah menjadi kekuatan kita untuk menghadapi hari demi hari. Karena kalau saya pribadi ya banyak juga orang yang memiliki cerita di luar sana yang mereka tidak bisa bersyukur setiap harinya walaupun mereka memiliki segalanya. Mereka merasa walaupun mereka mempunyai ini dan itu, mereka bisa mengikuti segala kemauan mereka dengan apa yang mereka miliki, tapi semuanya itu tidak membuat hati mereka itu terasa penuh, malah mereka merasa kosong selalu. Ya mungkin kalau kita melihat di handphone kita, di media sosial, kayaknya orang-orang tersebut kok senantiasa belanja, berada di tempat-tempat tertentu, di luar negeri, jalan-jalan dan sebagainya, tempat-tempat hiburan, bersama dengan teman-teman, dengan penampilan yang ya ibarat kata yang hedon, ibarat kata seperti itu ya. Yang seringkali kita melihat kita mau seperti mereka, happy, fun, bersukacita, bersenang-senang. Tapi sesungguhnya saya bertemu dengan salah seorang anak muda. Dia ini seorang bisa dikatakan pengusaha ya, tapi bukan pengusaha yang sudah besar sekali. Tapi dia sangat berkata jujur ya bahwa sesungguhnya dia bisa memiliki segala sesuatu. Apa yang dia mau itu dia dapat dengan mudah dia miliki. Tetapi sebenarnya hari-harinya itu penuh dengan kekosongan. Itu dia jujur sekali ya. Dia jujur. Mungkin dia tidak mewakili orang-orang lain, tetapi dia berkata itu dengan berterus terang. Karena sebenarnya hal-hal yang kita lihat itu di media sosial itu hanyalah suatu kebohongan belaka yang mereka tunjukkan. Kelihatan mereka itu senang berbahagia, tetapi hati mereka itu penuh dengan kekosongan ya. Tapi itu menjadi suatu inspirasi cerita bagi saya juga, bahwa saya juga dapat simpulkan memang yang bisa mengisi hati kita itu dengan damai sejahtera itu bukan dari dunia dan segala isinya saudara, tetapi hanya daripada Tuhan. Dunia tidak bisa memberi damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, apapun keadaan kita, situasi, perkara yang mungkin kita hidup berkecukupan, hidup yang
apa adanya, tetapi hati itu penuh dengan damai sejahtera. Itu ya yang justru membuat hidup seseorang tuh betul-betul terasa memang dia mengalami hatinya itu tidak pernah kosong. Ya mungkin itu yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang percaya, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berdusta, firman Tuhan itu tidak pernah salah, dan itu yang menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Saya pun mungkin selama ini mencari kebenaran itu, kesaksian dari orang-orang tersebut. Sebab terkadang kalau kami, mungkin hamba-hamba Tuhan yang lainnya, ya atau mungkin terlebih saya lah, saya mencoba mencari suatu kesaksian, bahkan bertanya-tanya menguji firman, apakah orang-orang yang hidup berkelimpahan dalam perkara jasmani, apakah mereka betul-betul bahagia? Terkadang kami masih bertanya, sebab di lain sisi kami mengkhotbahkan tentang kekayaan dunia itu. Sementara mungkin karena kami tidak mengalaminya, ya kami hanya sebatas dengar kesaksian saja, mungkin dengar cerita-cerita saja, dan sesuai dengan pengalaman daripada cerita Alkitab. Tapi kunci dari semua itu sebenarnya bagaimana kita mau berjuang mencari kebenaran. Ketika kita mau berjuang mencari kebenaran, disitulah kita sedang mencari kehidupan kita yang mengisi, yang mencoba mencari sesuatu yang mengisi hati kita, supaya hari demi hari kita betul-betul merasakan ada sesuatu yang mengisi, membuat hati kita tidak kosong. Ya mungkin sudah terlalu panjang ya pendahuluan itu, tetapi ya kita akan membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13. Ayat yang ke-22. Ya sebenarnya ini kalau saya pelajari Lukas 13 ayat 22 sampai ayat 30 merupakan khotbah yang cukup panjang, tapi saya tidak mengambil semuanya. Saya mengambil hanya ayat yang ke-22 sampai ke-24 saja, tentang siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Ya, puji Tuhan. Jadi di sini kita kembali diingatkan tentang suatu keselamatan yang kalau kita pahami dari perkataan Tuhan Yesus itu, keselamatan itu ternyata didapat harus dengan penuh perjuangan. Kalau kita lihat dalam ayat 22, di situ kita melihat Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Artinya Yesus sendiri yang sebagai Allah kita, sebagai Tuhan yang kita kenal sebagai juru selamat, toh dia bekerja gitu. Kenapa dia bekerja tetap melayani pekerjaan Tuhan? Walaupun memang di Yerusalem ini menjadi suatu kota perjuangan pada saat itu. Ya sebenarnya perjalanan rohani kita juga, Yerusalem baru itu menjadi kota perjuangan hidup kita di dunia ini, untuk kita sampai kepada ke Yerusalem baru itu. Nah, perjalanan kita memang tidak mudah. Kalau Yesus sendiri ternyata dia pun berjalan keliling ke kota-kota, dari desa ke desa, masuk kampung sini, masuk kampung sana, dan banyak sekali tantangan yang dia hadapi. Bahkan ketika dia kembali ke desanya, ke tanah kelahirannya pun dia ditolak, saudara. Sampai Tuhan mengatakan, ya memang seorang nabi seperti itu. Terkadang di keluarganya sendiri itu tertolak. Nah, itu Yesus sendiri. Dan memang pengalaman kami pribadi seringkali seperti itu.
Kalau saudara yang dipanggil masuk dalam kebenaran, kehidupan saudara mungkin berada di lingkungan keluarga, di pedesaan bersama keluarga. Ketika saudara itu diutus oleh Tuhan, menemukan kebenaran itu, ketika saudara mencoba kembali, seringkali kita itu justru mengalami tantangan dari dalam, dari keluarga sendiri, dari kota tanah kelahiran. Kenapa? Karena masa lalu kita mungkin sebelum mengenal kebenaran itu, mereka itu sudah tahu karakter kita itu dulu seperti apa. Enggak, kamu ini kan dulu seperti ini, penjudi, engkau ini adalah seorang pemabuk, engkau ini kan mempunyai pergaulan yang tidak baik. Namun ketika Tuhan mengambil kehidupan kita, nah disitulah kita mengalami perubahan dan kita berusaha untuk kembali lagi ke lingkungan itu. Terkadang ini tantangan kita, sulit dipercaya oleh keluarga kita sendiri karena mereka masih memegang pikiran memori kehidupan kita yang lama, dan mereka sulit untuk menerima kita dengan kehidupan kita yang baru. Nah, sekalipun memang kita butuh proses untuk meyakinkan mereka, sama seperti pengalaman Paulus. Paulus pun tadinya dikenal dalam lingkungannya dia adalah seorang ahli Taurat, bahkan dia itu yang menjadi pembunuh orang Kristen. Paulus dikenal seperti itu waktu namanya masih Saulus. Namun ketika ditangkap oleh Tuhan, Paulus ketika ditangkap oleh Tuhan, ternyata dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia mencoba kembali kepada lingkungannya, tidak diterima. Malah Paulus jadi ada rasa takut dan khawatir karena janjian mereka akan membunuhku, yang tadinya aku sebagai pemberontak dari pengikut Kristus, sekarang saya menjadi orang yang mengikuti Kristus. Nah, ini seringkali dialami bagi kita ya. Ya, walaupun ini menjadi satu konteks, suatu kisah hidup kita yang tidak semua, tetapi terkadang kita mengalami hal seperti itu. Saat kita masuk dalam kebenaran, kita ada di zona bersama dengan Tuhan. Nah, mungkin ketika kita menjalani kehidupan, kita berada di zona di mana kita kembali kepada kehidupan tempat zona kita waktu dulu kita hidup. Ternyata mereka tidak terima, banyak yang menentang. Ya, itu menjadi suatu proses. Makanya ya kalau kita kembali ya melihat kepada kehidupan kita dalam kebenaran, zona yang sebenarnya di dalam dunia ini tidak ada yang aman. Tetapi mungkin secara rohani kita bisa mendapatkan zona yang nyaman itu. Tetapi di dalam Tuhan, walaupun kenyataan hidup itu penuh dengan tantangan, dan semuanya itu kita harus lakukan untuk kebenaran, untuk mencari upah yang diberikan Tuhan. Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bekerja, Tuhan Yesus melayani pekerjaan Bapa sampai dia masuk ke Yerusalem pun tempat orang-orang jahat, orang-orang Herodian, orang-orang Romawi, orang-orang ahli Taurat yang justru malah menganiaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak gentar dengan hal itu ya. Makanya ketika di lain sisi saudara, kita melihat di dalam perjalanan Tuhan Yesus itu, ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ya, ini artinya saya langsung mendefinisikan saja maksud dari firman Tuhan, bahwa kehidupan kita untuk mencapai kepada kebenaran yang sejati itu tidak mudah. Bahkan ada orang ingin masuk tetapi tidak bisa. Mungkin saya mencoba untuk masuk, tetapi memang harus melewati syarat-syarat. Dan syarat-syaratnya ini memang akan menguji kehidupan kita dari segala aspek, akan menguji kehidupan kita. Dan di mana ujian yang terberat itu bahwa kita harus memikul salib, mengikuti Dia, mengikul salib, menyangkal diri kita. Apalagi ya sebagai seorang anak-anak Tuhan,
sebagai hamba-hamba Tuhan, kehidupan mereka betul-betul dibatasi dalam hal kekayaan jasmani. Itu saya harus katakan sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Kalau sebagai anak-anak Tuhan ya mungkin agak sedikit kompromi, tapi bukan kompromi untuk melakukan dosa, tidak. Artinya ya kalau kita semua menjadi guru, menjadi seorang hamba Tuhan, nanti siapa yang mau digembalakan. Nah, jadi di sini akan terjadi suatu tahap-tahap iman di setiap orang. Ada yang memang orang tidak mau jadi hamba Tuhan, tetapi dia mau melayani lewat talenta, lewat apa yang dia kerjakan, lewat usahanya, lewat pekerjaannya dan sebagainya. Tetapi dia tidak mau menjadi seorang hamba Tuhan karena ada kesibukan-kesibukan lainnya, karena dia belum siap. Ya itu tidak masalah. Selama dia sebagai anak Tuhan, sebenarnya kalau berbicara tentang esensi atau hal yang pokok tentang hamba Tuhan, siapapun dia, jemaat, kalau dia sudah melayani pekerjaan Tuhan, dia bisa dikatakan sebagai hamba Tuhan. Nah, di sini saya mau tekankan bahwa memang kita masuk ke dalam keselamatan itu memang butuh perjuangan. Mungkin kita bisa melihat, membandingkan satu pengalaman daripada Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Di sini tentang rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Jadi Paulus ini menyampaikan kata-kata ini, sebenarnya dia berbicara tentang dirinya sendiri. Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, maksud Paulus ini, Paulus dengan tulisan akan firman Tuhan, Paulus mengajarkan kepada jemaatnya jangan melampaui apa yang sudah tertulis. Ya, yang kita pegang ini adalah firman Tuhan. Kita jangan melampaui firman Tuhan ini yang sudah tertulis ini, supaya kita ini jangan menjadi sombong. Karena orang yang sombong itu sebenarnya udah melampaui dari firman Tuhan. Menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ya, sebenarnya orang yang sombong itu kalau dari sudut pandang Alkitab, mereka adalah orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri, ya maunya menyakiti tetapi tidak bisa disakiti, maunya menegur tetapi tidak bisa ditegur, maunya menasihati tetapi tidak bisa dinasihati. Ya, kurang lebih seperti itu ya, orang yang egois. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi Paulus mengingatkan orang-orang Korintus ini, jangan merasa dirinya penting ya. Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Nah, Paulus berbicara kehidupan orang percaya saat mereka diberkati, semuanya itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Jangan pernah merasa itu kita dapatkan. Bagi jemaat Korintus ini, ya bagi kita semualah, kita merasa dengan kekayaan kita itu karena hasil kerja keras kita. Saya selalu ungkapkan bahwa sesungguhnya yang menjadikan kaya dan miskin itu sebenarnya Tuhan ya. Sebenarnya Tuhan, atas izin Tuhan. Ya, kalau kita betul-betul dilimpahkan, kita harus ada rasa bersyukur. Jangan pernah merasa ini semua karena kekuatanku, karena hasil kerja kerasku. Saudara biar mau nangis darah, saudara biar mau bekerja keras sampai keluar keringat darah, kalau Tuhan menutup pintu berkat itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Saudara tidak akan menjadi orang yang mencapai kepada keberhasilan. Makanya di sini Paulus cukup tegas kepada jemaat Korintus. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Banyak kasus
Orang percaya menerima berkat daripada Tuhan, tetapi merasa sepertinya tidak menerima dari Tuhan. Tidak ada ucapan syukur. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang seringkali membuat banyak orang, walaupun dia memiliki segalanya, tapi hatinya kosong. Itu yang mengisi kehidupannya sebenarnya hanyalah nafsu belaka. Kalau nafsu itu udah ada dalam diri kita tidak akan pernah puas, selalu merasa kekurangan. Sudah ada mobil ini, masih pengen mobil yang B. Sudah ada mobil yang B, masih pengen mobil yang C. Sudah ada mobil A, B, C, masih pengen mobil yang D, dan sebagainya. Nah, itu yang sering kali kita temukan dalam diri seseorang yang kelihatan, wah, mereka memiliki segala sesuatunya, tetapi mereka itu mencoba untuk menyenangkan hatinya dengan membeli ini, mendapatkan jabatan ini, mencari ini. Setelah mereka dapat, kesenangan itu fana, habis itu kosong lagi. Habis itu nafsu yang bekerja, ayo kamu harus ambil ini, kamu harus lihat ini, kamu harus beli ini. Terus itu dituntut. Nah, dalam hal ini kita sudah ditunggangi iblis, dibodoh-bodohi. Kalau Paulus mengingatkan kepada Timotius, orang seperti ini adalah orang yang menjadi hamba uang, cinta uang, yang senantiasa ingin menjadi kaya. Makanya Paulus menggambarkan orang seperti ini menyiksakan dirinya. Coba kita buka ya, minta tolong salah seorang baca dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Nah, oleh karena kekayaan jasmani, oleh karena uang itu yang ingin, ya di situ dikatakan orang ingin menjadi kaya. Artinya kan kita berpikir logis, orang-orang seperti ini orang-orang yang fokusnya itu hanya tentang harta. Padahal Matius 6 mengatakan Lukas 12 ayat yang ke 42 ya. Lukas 12 ayat yang ke 34. Coba. Kalau di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ya, ini selalu diingatkan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau kita menginginkan harta dunia ini, ya udah hati kita di situ terus. Dan tentu kalau berbicara hati, tentu berbicara tentang cinta, sukacita, damai sejahtera. Kalau harta kita itu ada di dunia, maka cinta, kasih kita itu, sukacita kita itu, damai sejahtera itu kita merasa dapat dari kekayaan dunia itu. Dan dunia itu sesungguhnya ada dalam kuasa setan. Kalau dunia dalam kuasa setan, kami sudah sering kali sampaikan, dunia itu gersang di dalam perjalanan rohani, tidak memberikan apa-apa, hanya tipu daya saja. Itu permainan iblis. Dunia tidak memberikan kita kesenangan, makanya yang ada nafsu selalu menginginkan ini, nggak pernah puas, saudara. Dan iblis itu pembohong, pembunuh, pembinasa. Jadi kalau kita menginginkan kerajaan dunia, mustahil, saudara, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera dalam dunia. Kita merasa bahwa mungkin kita melihat orang-orang yang dipercayakan ya dengan harta. Ini pasti senang sekali. Dengan kita lihat foto-foto mereka, pasti mereka bahagia. Tunggu dulu, saudara. Tunggu dulu. Kalau kita sudah mengerti firman, dunia tidak pernah memberikan damai sejahtera. Coba kita buka deh. Bagaimana iblis itu seperti apa sih? Coba kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta
dan Bapa segala Nah, penyusta. jadi kalau hati kita terhadap kekayaan dunia, itu semua kita sedang terikat oleh kehendak iblis itu. Iblis itu tipuannya, waduh, udah paling mahir deh, udah paling mahir. Dan memang semua dalam kekuatan yang real. Makanya ketika Yesus habis puasa diperhadapkan dengan, kalau kamu menyembah aku, akan kuberikan ini. Engkau lihat semua. Seluruh kerajaan dunia ini dan segala kemegahannya aku berikan kepadamu. Iblis bisa berikan semuanya itu bagi kita, kerajaan dunia ini. Tapi kita hidup di dalam tuntutan nafsu yang semakin hari kita terikat dari kasih Allah. Akhirnya kita menjadi cinta uang. Ya udah. 1 Timotius 6 tadi, bahwa orang-orang ini justru mereka semakin tersesat. Bahkan mereka menyiksa dirimu. Mereka itu akan terasa tersiksa, saudara, kalau tidak mendapatkan sesuatu yang baru dalam hal materi mereka. Tidak. Kalau perlu, mereka melukai orang, melukai sesamanya, menindas sesamanya, demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu sebenarnya yang menjadi tipuan iblis. Keinginan kita akan perkara dunia. Ya, kalau kita mau berbicara tentang pengajaran lebih dalam, sesungguhnya ya, memang iblis akan menunggangi raja-raja di muka bumi ini untuk mereka berkumpul dan menguasai dunia. Dan mempersiapkan, ya ini sudah berbicara dalam lah, sudah berbicara tentang kerajaan antikris. Kerajaan antikris memang iblis akan memakai negara-negara tertentu, mengumpulkan raja-raja. Ya itulah yang menjadi cerita konspirasi yang membuat saya dalam hal segala kekurangannya, berita-berita konspirasi, betul itu. Memang elit-elit global yang bermain di situ. Seharusnya begini. Mereka ini yang kaya. Kalau hidup takut akan Tuhan, kaya rohani juga, mereka tidak akan ditunggangi iblis. Tapi karena identik kekayaan itu sesuai apa yang difirmankannya, mereka itu hidup karena hawa nafsu. Mereka hanya mencari, terfokus, harta mereka itu ada di dunia. Makanya hati mereka di situ. Nggak pernah hati mereka itu ke atas. Nggak pernah. Sedikit pun tidak. Yang ada kita belajar sesuatu dari Babel. Babel itu dipimpin seseorang untuk mengumpulkan satu bahasa. Mengumpulkan sampai mereka membuat menara Babel menjulang tinggi ke langit. Ternyata tujuannya apa? Ingin menyamai Tuhan. Ini kan akal sehat yang kalau kita berpikir sekarang ya, bisa ya manusia itu ingin membuat menara menjulang ke langit seolah-olah mau mencapai Tuhan, seolah-olah Tuhan itu betul-betul ada di langit. Ini yang dimaksud Tuhan nih. Manusia dengan hikmatnya itu tampak bodoh, nggak tahu apa-apa karena sudah tertutup oleh hawa nafsu, keinginannya, keegoisannya. Makanya buta-buta kalau orang Manado bilang. Mereka itu tidak terarah, tersiksa karena selalu dituntut setiap hari dan tidak akan pernah merasa damai sejahtera. Nah, kita kembali lagi ya kepada 1 Korintus 4 tadi. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Nah, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ini pengakuan Paulus.
Paulus kalau melihat pengalamannya, merenungkan hidupnya, saya pun merenungkan membaca ini kadang menangis juga. Oh Tuhan, beginikah hamba Tuhan? Karena konteksnya merendahkan diri. Terkadang kami justru lebih senang melihat jemaat itu lebih kaya dari kami. Ibarat kata seperti itu. Mereka diberkati, pekerjaan usahanya. Seperti tadi yang dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 10. Tetapi kamu arif dalam Kristus, kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Lalu selain itu, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Dalam pengertian ya bukan dalam pengertian Paulus ini betul-betul miskin dan tidak memiliki hidup yang membuat malu lah, tidak. Artinya Paulus sebagai hamba Allah, mereka hidup rendah hati. Hidup rendah diri. Yang penting jemaatnya itu diberkati. Nah, makanya Paulus berhak berbicara seperti ini. Bahkan dikatakan kalau kami dimaki, kami memberkati. Tidak heran seringkali Paulus yang menggembalakan jemaat ini atau menggembalakan jiwa-jiwa seringkali dimaki. Tapi apa? Kami memberkati. Lalu kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya, saya pun berani mengatakan itu sebagai hamba Tuhan. Ya, kami ini sampah memang. Bagi dunia ini kami sampah. Bagi orang-orang dunia pun kami memang sampah. Karena terkadang kami tidak dihargai seperti itu. Tapi dalam hal lain kami tetap bersuka cita. Ya udah, yang penting kami ini yakin betul apa yang kami lakukan, memberitakan kebenaran, suka atau tidak suka jemaat mendengar. Tapi kami berkata, mengajarkan dengan berterus terang. Terserah mau responnya jahat kepada kami. Dalam kehidupan kami pun difitnah tadi dikatakan apa lagi? Dimaki, bahkan tubuh kami teraniaya mungkin, atau batin kami teraniaya. Karena dibicarakan tidak. Oh, puji Tuhan, kami hanya bisa bersabar saja. Dan ini yang menjadi gambaran dari firman Tuhan. Lalu Paulus mengatakan begini. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Ya, artinya Paulus mengajarkan dengan keras sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah seperti ayat yang pertama tadi. Jangan melampaui ada yang tertulis. Jangan menganggap diri Anda, diri kita itu penting. Kalau di mata Tuhan kita itu tidak ada yang penting. Nah, kalau kita diberkati, tetap jangan pernah merasa penting. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kami mungkin seolah-olah seperti Paulus dilantik sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul mungkin, tapi kami tidak mau, selalu menahan diri kami untuk tetap rendah. Silakan, mungkin pencobaan yang ada kami dianggap hina, ya itu justru bagi kami adalah suatu kebahagiaan. Dalam Yakobus 1, coba Yakobus 1 ayat yang kedua dan ayat yang kedua dan 3 sampai 4 kayaknya. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintahkannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, udah sampai situ saya. Ya, artinya pencobaan yang kami alami, ya semualah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu kami anggap suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena di balik pencobaan itu menguji iman kami.
Iman di akhir zaman ini, waduh, memang betul-betul diuji. Saudara menghadapi masalah, problem dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keluarga saudara, menghadapi dalam lingkungan saudara. Kalau saudara selama berbuat benar, saudara anggap semua itu kebahagiaan. Di bawah have fun saja, di bawah senang, tetaplah bersuka cita. Karena dari situlah kita diuji nih. Iman kita ini, apakah kita betul-betul memiliki iman yang sejati atau tidak. Kalau kita mengundurkan diri, ya sudah, mungkin kita menjadi orang-orang yang tidak berkenan. Tapi bagaimana kita jalani saja. Ya, walaupun di depan mata, aduh Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut. Tuhan berjanji akan menyertai. Kita melihat cobaan itu untuk menguji iman, kesabaran kita. Karena ya sudah banyak orang Kristen yang ngakunya memiliki iman, tapi lihat, mereka tergolong menjadi orang-orang yang justru membuat segala jenis kejahatan, yang hidup oleh hawa nafsu. Kalau kita mengaku diri kita beriman, kita hidup dalam kebenaran, menghadapi cobaan, jangan kita membalas, jangan kita meresponi keadaan yang tidak enak itu dengan cara hidup duniawi. Jangan, itu sama saja. Itu sama saja ya. Artinya kita memang diajarkan ya seperti Tuhan Yesus mengajarkan. Kalau kita merasa teraniaya, ya doakanlah mereka. Berkatilah mereka seperti apa yang dialami Rasul Paulus. Ya, terus ya Paulus mengingatkan kepada jemaatnya, aku mengatakan ini bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu supaya tetap rendah hati. Jangan pernah merasa dirimu penting. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladan. Itu tujuan Paulus, supaya jemaatnya itu mengikuti teladan dia yang senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Kita menghadapi cobaan yang berat, semua manusia mengalaminya. Saudara yang di rumah mengalami cobaan, ya apapun itu bentuknya, tetaplah bersuka cita. Kita sama saja, kami pun hamba Tuhan, jangan dikira saudara saya kelihatan gemuk ya, mungkin dikira tidak ada beban, waduh, dikira tidak melakukan apa-apa. Justru ya jujur saja, bukan membanggakan. Saya dalam tahun ini mungkin sudah 3-4 kali puasa 40 hari ya. Saya sambung cuma jeda beberapa hari, tetapi saya sambung 40 hari. Ditutup dengan 3 hari nonstop. Tetapi saya lihat, saya berkaca, kenapa ini perut masih buncit ya. Padahal puasa terus seperti itu, tapi kok kelihatan gemuk dan segar. Ya, di lain sisi puji Tuhan. Tapi yang saya pentingkan, kenapa saya mengambil puasa, doa dan puasa, karena saya melihat keadaan dunia ini yang betul-betul tidak menentu. Sebagaimana juga ya saya dan Ibu Gembala, kami yakini di dalam doa dan puasa kami menerima hikmat yang dapat memberikan kekuatan jemaat menghadapi tantangan cobaan. Yaitu yang menjadi poin utama. Makanya kami merendahkan diri seperti itu. Jangan kami kekurangan hikmat tadi seperti kata firman Tuhan. Kami ini orang-orang yang kekurangan hikmat, ya cuma mengambil motivasi kata-kata dari orang lain, padahal kami sendiri tidak mengalami. Ya sebenarnya dalam hal kita berdoa dan berpuasa itu sudah menjadi suatu praktek kita merendahkan diri. Karena ini bukan soal menahan laparnya, tapi psikologinya tuh kita mempelajari, kita bisa merenungkan, oh ternyata seperti ini. Orang-orang di luar sana yang kekurangan tidak makan seharian seperti apa. Ketika saya puasa 3 hari nonstop, saya berpikir, aduh Tuhan, ternyata begini. Kalau orang-orang di luar sana yang tidak makan 3 hari, tidak betul-betul menikmati, minum pun tidak, tapi mereka senantiasa mencari, bahkan mungkin sudah lemah mereka merangkak, yang akhirnya mereka hanya bisa mengemis. Oh,
Saya sampai berpikir begitu, ternyata tersiksa sekali begini. Saya pun kalau puasa 3 hari, kadang itu udah rasanya mau muntah dan sebagainya. Tapi ya puji Tuhan, disitulah ada suatu hikmah. Di dalam kita berpuasa itu kita sedang mempelajari banyak hal. Itu yang saya yakini. Nah, saudara, kalau kita kembali lagi kepada pengalaman Paulus, ya sebelum saya mengakhiri, kita buka dulu pengalaman kata-kata Paulus di dalam 2 Korintus 6 ya. Sebagai ayat terakhir saja, 2 Korintus 6. Ini sebenarnya selaras ya. Selaras dengan 1 Korintus 4 tadi. Dua Korintus 6 ayat yang ke ya tidak mengapa, saya akan bacakan satu perikop ini. Paulus dalam pelayanannya. Ini perjalanan Paulus dalam pelayanan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Pembukaan Paulus kepada jemaat, mengingatkan kepada jemaat supaya jangan membuat kasih karunia Allah itu sia-sia. Ini sudah berbicara karunia-karunia juga ya. Karunia-karunia dalam diri saudara itu jangan membuat semuanya itu menjadi sia-sia, tetapi harus diperlabakan. Karena dengan karunia itu kita bisa mengajar, kita bisa membangkitkan iman kita bersama. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi dalam pelayanan Paulus berusaha supaya jangan membuat orang itu jadi batu sandungan atau tersandung. Tidak. Jadi pelayanan ini semurni-murninya Paulus kerjakan. Dan ini menjadi tanggung jawab kami juga sebagai hamba Tuhan. Kami melayani, tidak diusahakan tidak mau menjadi batu sandungan, tidak mau memberikan membuat orang itu tersandung, tidak. Kami berusaha semurni-murninya karena maka itu kami senantiasa bertanyakan kepada Tuhan supaya betul-betul menjadi kekuatan, menjadi berkat. Apalagi pelayanan kami ini bukan pelayanan yang didasari dengan mengemis sana sini, tidak. Dari dulu kami tidak pernah mengemis dalam kehidupan kami, apalagi mengatasnamakan pelayanan dengan minta sumbangan dan sebagainya. Kalaupun ada sumbangan itu biasa kami terima saran dari jemaat atas kesepakatan. Kalau tidak. Dari dulu pun ya saya pribadi melihat teladan almarhum Bapak saya, dari dulu kami lebih baik mengemis kepada Tuhan. Lebih baik kami tekuk lutut kami berpuasa, menahan diri dan meminta kepada Tuhan daripada kami mengemis kepada manusia. Ya, seperti itulah yang menjadi prinsip kami dalam pelayanan, supaya pelayanan itu betul-betul murni. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab. Itu selanjutnya ya. Sebaliknya, ini 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Nah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kasih yang tidak munafik ya, artinya kami melayani ya bukan karena kasih kami pura-pura. Kasih yang pura-pura itu diidentikan dengan dia segala sesuatu motifnya pelayanan itu hanyalah untuk mencari kepentingan perut lah ya, kurang lebih seperti itu kasih yang munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau dipuji, atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Nah ini sangat berkaitan sekali. Mungkin terkadang kami dianggap penipu.
Kami dibicarakan sebagai hamba Tuhan penipu. Mungkin seperti itu ya. Ya, dalam perjalanan pelayanan kami, saya sebagai saksi hidup ya. Orang tua kami banyak yang mengatakan kami menipu, membicarakan orang banyak sekali. Tapi ternyata Tuhan bela. Dan ini justru menjadi pengalaman Paulus. Kami dianggap sebagai penipu, tapi kok dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Nah, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami masih hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Ya, ini sangat dalam ya, sebenarnya sangat dalam. Terkadang ya saudara melihat ya kehidupan seorang hamba Tuhan yang kelihatan senang-senang, oh tunggu itu di beban pundaknya itu betul-betul dia menanggung beban yang berat. Mungkin di hadapan saudara, di hadapan jemaat, wah seperti oh haleluya puji Tuhan, wah luar biasa. Tapi pulang-pulang sudah menangis berlutut, Tuhan, wah pokoknya penuh dengan pergumulan. Namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Nah, ini menjadi suatu pengalaman kami juga. Kami mengatakan diri kami ya memang hidup pas-pasan. Tetapi dalam kekurangan kami bisa memberi orang. Kami bisa memberkati orang. Dan ini bukan terjadi bagi kami hamba Tuhan. Ini ajaran Tuhan Yesus, ajaran Injil. Makanya Tuhan Yesus melihat ya. Ketika Tuhan Yesus berada di bait Allah, dia melihat ada suatu perbedaan antara orang kaya. Maaf ya, saya bukan menyinggung orang-orang kaya. Ini sesuai firman. Ada orang kaya yang memberikan persembahan. Dan ada seorang janda miskin yang memberi persembahan juga. Tetapi di situ Tuhan menilai apa? Ini orang kaya memberikan dari kelebihannya. Tapi janda tua ini yang miskin, dia memberi dari kekurangannya. Nah, dalam pengertian janda ini, dia melakukan itu bukan dia mengukur dirinya, tetapi dia memiliki hatinya itu tidak kosong ya. Memiliki damai sejahtera. Sekalipun dia dalam kekurangan, mungkin tuntutannya dia kehidupan ya, ibarat kata dia hidup pas-pasan, dia mempunyai keinginan, dia mempunyai cita-cita untuk mendapat jabatan, untuk dihargai orang, dihormati, memiliki rumah mungkin dan sebagainya. Tetapi dia menahan itu semua. Dia betul-betul menutup semua itu, tetapi yang dia cari adalah kebenaran. Kebenaran sampai dalam hal persembahan. Saya tidak mengungkit persembahan apapun. Artinya di sini soal hati yang memiliki damai sejahtera. Pengertian firman Tuhan, dia harus melakukan itu sebagai tanda dia beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat orang kaya ini memberikan dari kelebihannya. Artinya ya mungkin seorang kaya memiliki 100% lah kekayaannya. Mungkin kebutuhan pokoknya itu 50%. Nah 50%-nya lagi ini udah sebagai tambahan lah. Cuannya dia gitu. Nah jadi dia memberi persembahan dari hasil 50%-nya ini. Tidak menyentuh kebutuhannya. Nah kalau janda tua ini digambarkan ibaratnya 100%. Dia tidak memiliki keperluan, tetapi dia hanya memiliki 50%. Bahkan mungkin 20% lah. Karena miskin kan. Tetapi dia mau merelakan, mau memberi itu. Dia tidak hitung-hitungan, dia tetap memberi. Nah ini yang sulit kita lakukan. Artinya di sini yang namanya dalam konteks memberikan persembahan, artinya saya generalisasikan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, berkorban. Yang namanya berkorban itu ada rasa sakit, ada sesuatu yang kita korbankan sebenarnya. Artinya ya terkadang kalau kita punya 100.000, ya mungkin kebutuhan kita ini 50.000, ya kita kasih persembahan ya mungkin 10.000. Nah, itu kan artinya tidak menyentuh kebutuhan pokok kita masih ada 70.000, 80.000. Tapi kalau berkorban itu kita betul-betul ada rasa sakit, ada sesuatu yang dikorbankan. Ya mungkin gak semuanya, mungkin kita kasih 60.000, wah itu udah kepotong tuh kebutuhan kita. Tapi kita percaya Tuhan yang melihat semuanya itu, bukan pendeta. Tuhan melihat semuanya itu bukan pemberian kita, tapi ketulusan hati kita. Bahwa sesungguhnya kita betul-betul percaya bahwa Tuhan yang empunya emas dan perak mampu memberikan dan memberkati kehidupan kita. Nah, itu yang penting. Jadi seperti tadi dikatakan,
sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Kita sudah menjadi orang-orang yang diajarkan tentang esensi kebenaran, bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, artinya sudahlah, senantiasa memberi, jangan meminta-minta begini terus. Ya, biasakan begini. Bahkan memberi dalam segala kekurangan. Wah, itu baru saudara merupakan seseorang yang betul-betul mengerti firman Tuhan dan mampu melakukannya. Saya percaya orang yang melakukan firman Tuhan, mereka tidak akan berkekurangan. Itu keyakinan dan itu menjadi pengalaman kami ya, pengalaman kami. Terkadang ya kami sudah mendapat yang lebih, ada keluarga kami yang mungkin lagi berduka, lagi membutuhkan duit, ya udah kasih pinjam. Oh puji Tuhan, berikan. Padahal kami perlu, tapi ya udahlah, kurang lagi. Kadang ada mungkin teman lagi, tiba-tiba ketemu dengan bro, wah, gimana keadaan? Waduh bro, sampai gue butuh bantuan. Ya, so bilang butuh bantuan sudah lagi. Ya terpaksa, yang tadinya aman itu 500.000 ya dikasih, ya udahlah ambillah. Ya bro, ini gue minjem, ya udah. Kalau ingat aja dikembalikan, kalau nggak ingat ya udahlah, Tuhan berkati. Terkadang kami seperti itu. Kami tidak mengingat-ingat. Maaf ya, saya tidak mengungkit-ungkit apapun, mohon maaf. Artinya terkadang kami mendapat berkat, tapi ternyata akhirnya Tuhan seolah memangkas itu menjadi sesuatu berkat yang cukup. Wah, ternyata pas saya lihat duit yang ada di ternyata inilah sesuai kebutuhan saya. Berpikir ada tabungan, waduh, ada tabungan yang lebih gitu supaya sebagai jaga-jaga, tapi tetap saja ada saja yang membuat kami mengeluarkan untuk membantu orang, mengeluarkan untuk menutupi keperluan orang dan sebagainya. Ya akhirnya ya kembali lagi kepada kecukupan. Tapi kami mau bersyukur dan kami merasa damai sejahtera seperti itu. Nah, itu yang dimaksud sebagai orang miskin, walaupun terkadang kami sebagai seorang hamba, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup sederhana, tapi kok bisa memberkati orang. Itu luar biasa. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, ini iman Paulus. Walaupun kami memang tidak memiliki mobil yang bagus, ya, memiliki rumah yang luar biasa, tetapi kami dikatakan sekalipun kami sebenarnya memiliki segala sesuatu. Apa itu? Memiliki iman kepada Kristus. Sebab dengan iman itu yang menjadi harta kami, berarti harta kami ada di kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga itu yang menjadi suatu institusi, lembaga di alam baka sana yang sebenarnya mengendalikan segala harta kekayaan emas dan perak yang ada di dalam dunia, yang manusia seringkali lupa diri oleh karena berkat daripada Tuhan. Seringkali seperti itu. Tapi kami tidak lupa dengan itu. Makanya kami tetap hidup dalam kerendahan hati. Ya puji Tuhan kalau dipercayakan saudara hidup berkelimpahan, tidak mengapa. Sekali lagi saya selalu katakan, kalau orang kaya tetapi kaya juga rohaninya, saya percaya hidup mereka pun tetap rendah hati. Mereka biasanya orang yang seperti itu tidak mau menampakkan diri, selalu menjadi orang di belakang layar. Tiba-tiba ya mungkin dalam pembangunan gereja, dalam misi gereja, tiba-tiba ada sumbangan dari NN lah misalkan. Nih sumbangan dari NN. Nah itu biasa seperti, dari siapa nih? Karena tidak mau diungkapkan identitasnya. Tapi setidaknya dia percaya bahwa apa yang dia sudah berikan itu dinilai oleh Tuhan. Nah ini yang dimaksud kalau memberi sedekah, ya jangan memberi dengan tangan kanan, diketahui dengan tangan kiri. Kalau bisa memberikan tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri. Artinya kita kalau memberikan bantuan sudahlah, gak usah perlu ini ya saya memberikan nih, saya memberikan sumbangan dan sebagainya. Sudahlah, pokoknya selama kita hidup di dalam dunia ini dalam kerendahan hati, ya kita memberi sedekah, memberi bantuan, ya kita tutupi identitas, tidak perlu terkenal. Ya puji Tuhan kalau kedapatan seperti itu ya kita jujur-jujur saja. Artinya kalau kita kaya secara jasmani, puji Tuhan, tapi jangan merasa diri kita penting. Itu saja. Karena kita mempunyai Allah yang kaya. Kalau dia kaya secara jasmani, harus juga kaya secara rohani. Cuma kasusnya di firman Tuhan, berat sebelah.
kaya jasmani tetapi miskin rohaninya. Ya udah, yang jadinya adalah 1 Timotius 6 tadi. Orang yang ingin kaya jatuh di dalam segala jenis hawa nafsu, pencobaan, segala jenis kejahatan, karena itulah yang menjadi akar segala kejahatan. Kembali lagi kepada ayat pokok kita, untuk memasuki keselamatan itu ternyata Tuhan ingatkan, berjuanglah memasuki pintu yang sesak. Artinya kehidupan yang penuh dengan pencobaan, yang terasa sesak menyesakkan kita. Saudara, berbahagialah yang menghadapi cobaan di hari-hari ini. Berbahagialah, akan ada kemenangan yang besar. Sudah jalani saja dengan iman, dengan pikiran yang positif, dengan semangat dan terus mengandalkan Tuhan. Artinya kalau saudara merasakan pencobaan, masa-masa kesesakan itu, disitulah saudara sedang menggenapi firman Tuhan, sedang melewati pintu yang sesak itu, melewati jalan yang sesak itu. Sebab banyak orang yang ingin mencapai kebenaran, kemenangan, tetapi tidak mau melewati pintu sesak itu. Mereka tidak dapat melewatinya, malah mereka mencari alternatif dengan kekuatan sendiri. Saudara harus berusaha sesuai dengan jalur firman. Tentang jalan yang sempit, itu cuma sedikit orang yang melaluinya. Tapi jalan yang lebar, banyak sekali orang itu melewatinya. Nah, kita harus menjadi orang yang terpilih sebagai pengikut Kristus. Jangan takut dengan segala pencobaan, hadapi saja dengan tenang, supaya kita tetap memperkuat diri kita, menghibur diri kita dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan. Itu yang memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memiliki iman yang berkualitas dan dewasa, dan menjadikan kita memiliki kehidupan yang lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa dan menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar ya Tuhan, bahwa sesungguhnya segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu saja. Kaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah siang dan malam Tuhan. Sebab Tuhan, kami percaya kehidupan kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Kalau pada saat ini Tuhan kami boleh belajar dari firman-Mu,
Kami sungguh Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Engkau mengingatkan kami, menasihati kami Tuhan, menegur kami, agar kami senantiasa berjuang untuk melewati pintu yang sesat itu. Itu tanda Tuhan kami harus senantiasa rela memiliki hidup bersama-sama dengan Engkau, dengan segala tantangan cobaan yang ada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, semuanya itu merupakan ujian iman kami yang akan membawa kami kepada kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali Tuhan kami terikat oleh segala keinginan hawa nafsu kami untuk senantiasa mencari Tuhan apa yang tidak datang daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu lewat firman-Mu Tuhan yang mengukur kehidupan kami, mengingatkan kami agar kami Tuhan tidak melampaui apa yang sudah tertulis di dalam firman-Mu, melainkan kami Tuhan tetap bijaksana, tetap berhikmat di dalam Engkau, bahwa kami selalu mengutamakan mencari kerajaan dan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga dalam segala perkara Tuhan, hal-hal yang kami butuhkan, kami perlukan di dalam dunia ini, tentu akan Engkau cukupi senantiasa. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu di tanah hati kami. Biarlah Engkau ajarkan kami terus Tuhan untuk mau melakukan kehendak-Mu, agar kami Tuhan boleh menerima kemuliaan dan berkat janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sucikan, kuduskanlah hati kami Tuhan. Layakkanlah kehidupan kami untuk merasakan hadirat-Mu yang suci dan kudus adanya. Jamah hati kami, lawati hati kami Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu Tuhan penyembahan kami dengan berbagai cara, kami tolak, hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, bangkitkanlah penyerahan dan setiap anugerah-anugerah Roh-Mu. Engkau Tuhan tetap dapat beracara Tuhan dengan heran. Walaupun kami terpisah dengan ruang dan waktu bersama jemaat, Engkau tetap dapat menjamah dan melawati mereka yang bersungguh-sungguh menyerah sungguh kepada Engkau. Engkau dapat berkata-kata Tuhan, Engkau dapat berbicara dalam hatinya ya Bapa. Engkau dapat membuka kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah
Net no delay sibikan mole tunai matikan aku akan ada yang aku ada. Net no delay tunai hai hambaku dan anak-anakku. Aku berada di tempat yang maha tinggi, tapi aku turun di tengah-tengah perhimpunan kamu Bikretlah Tuhan. Kamulah yang sudah menarik hatiku, sehingga aku hadir untuk membuktikan aku tidak pernah meninggalkan kamu. Lebih kamu Tuhan. Percayalah kamu kepadaku bahwa aku ada di tengah-tengah kamu Bikretlah. Karena setiap doa kamu naik di hadapan hadiratku, aku mendengar semuanya. Jangan kamu takut di crowd tonight. Tapi ingat kamu baik-baik bahwa aku yang sudah memanggil kamu dan memilih. Aku tidak pernah akan meninggalkan setiap kamu lebih cunau di kerai. Sebab itu hai hambaku dan anak-anakku mikrai cunai. Tetaplah kamu merendahkan diri di hadapanku mikrai cunai. Dan kamu harus meyakini bahwa sesungguhnya apa yang kamu hadapi saat ini, semua itu aku izinkan terjadi dalam hidup kamu mikrai cunai. Dan jangan kamu takut. Ada sesuatu yang aku akan buat di dalam kehidupan kamu mikrai cunai. Hambaku dan anak-anakku, adakah kamu mengerti firman yang aku sampaikan saat ini? Semua ini adalah isi hatiku yang aku sampaikan lewat hambaku mikrai tunai. Itulah sebabnya kamu waspada dan berjaga-jaga, biar hidup kamu sesuai dengan kehendak firman-Ku mikrai cunai, agar namaku dipermuliakan dalam kehidupan kamu milai dulu cunai dikrai. Satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu, jangan kamu merasa bahwa kamu adalah orang-orang yang hebat hidup di dalam dunia ini. Masih ada kehebatan dari aku kalau kamu menyerahkan sungguh hidup kamu. Kamu akan melihat kalau aku akan mengangkat seseorang, tidak ada satu manusia yang dapat merendahkan. Nadilis admo nilai cuna dikrai. Sebab itu bersabarlah kamu sedikit masa mikrai dalam cunai. Karena aku menjanjikan sesuatu bagi kamu yang terutama kehidupan yang kekal kamu akan miliki. Karena selama kamu ada di dalam dunia ini, kamu akan menderita mikrai cunai. Tapi penderitaan yang kamu alami belum sebanding dengan penderitaanku, hai hambaku dan anak-anakku. Sebab itu tetaplah kamu teguh di dalam aku mikrai cunai. Karena ada penghiburan yang aku akan nyatakan bagi setiap kamu yang sungguh-sungguh di dalam aku. Sebab itu hambaku dan anak-anakku, tetaplah kamu bergaul karib dengan aku. Karena di dalamnya kamu akan melihat ada sesuatu yang aku akan dikerjakan di hari-hari akan datang. Nebi kau dulu cunai, hai hambaku. Bukankah aku telah beritahukan kepadamu mikrai dulu cunai? Aku mau supaya engkau tetap waspada di dalam aku mikrai dulu cunai. Jangan engkau terpancing dengan keadaan yang ada, tapi aku mau berserah sungguh kepadaku, agar kemuliaanku nyata dalam kehidupan
kehidupan kamu melayani aku. Be great tonight. Natri si become to know the gradually tonight. Aku minta kepada kamu tetap setia kamu melayani pekerjaanku ya hamba-hambaku. May gradually tonight cry. Kamu akan lihat apa yang aku akan lakukan saat-saat ini. Be great tonight cry. Sebab itu hiduplah kamu rendah di hadapanku. Biarlah kamu merasa bahwa orang lain yang lebih daripada kamu. Be great tonight alone. Then I to know the cry, to know the cry. Dan jangan kamu takut karena segala sesuatu ada di dalam tangan. Be great tonight alone tonight. Hidup kamu ada di dalam tanganku. Be great alone tonight. Tapi aku minta cintailah aku dengan sungguh-sungguh. Mengertikah kamu? Berhentilah kamu berbuat hal-hal yang tidak aku kehendaki. Be great tonight. Tapi ketika kamu menghadapi masalah ujian, below tonight decline. Larilah kepadaku, dan berdiam dirilah di hadapanku, karena aku berjanji, aku sedia berperangkap di kamu. May the Lord tonight, mengertikah kamu? I speak out tonight, be crowded tonight. Ay hambaku, tetaplah engkau teguh dalam mengerjakan pekerjaanku, karena yang bertanggung jawab dalam hidup dan keluargamu adalah aku sendiri. I know the cry di Lord tonight. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Inilah suara rohku bicara di Lord tonight. Bicara di Lord tonight. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu. Kami boleh Tuhan dihiburkan dengan suara roh-Mu ya Bapa. Kami imani segala sesuatunya ada di dalam tangan kasih-Mu. Kau yang mengatur segala sesuatunya, Engkau yang beracara Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau mengerti apa yang kami hadapi Tuhan, tantangan, cobaan Tuhan. Dalam pelayanan kehidupan kami tentu itu tidak mudah kami jalani, kami lewati. Tapi kalau kami boleh ada sampai detik ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kiranya Engkau tetap memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan, yang boleh mengikuti Tuhan, menyaksikan dengan setia Tuhan di dalam acara-acara ibadah yang ada. Engkau Tuhan tetap menjamah melawati mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini, tentu Tuhan Engkau tetap membela kehidupan mereka yang senantiasa berharap sungguh kepada Engkau. Engkau akan senantiasa mencukupi, menyediakan segala sesuatu apa yang mereka butuhkan, mereka perlukan Tuhan. Dalam hal pekerjaan mereka Tuhan Engkau tolong. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa Engkau akan memelihara kehidupan mereka. Berkatilah pekerjaan mereka. Jikalau mereka Tuhan terkena dampak Tuhan oleh karena pandemi ini, sehingga mereka kehilangan pekerjaan mereka, Tuhan tolong Engkau buka jalan. Terutama ya Bapa, Engkau kuatkan hati mereka, iman mereka, sampai mereka Tuhan boleh bertekun di dalam mempertahankan kebenaran, tetap bersyukur di dalam hati mereka Tuhan, sampai Engkau Tuhan beracara melakukan perkara yang ajaib. Kalau Engkau mengingatkan kami Tuhan, sabar sedikit waktunya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengukur waktu Engkau, bukan dengan waktu kami. Karena terkadang Tuhan kami menuntut Tuhan sesuai dengan ukuran kami, waktu kami, sehingga kami Tuhan tidak sabar untuk menanti dan menanti. Tetapi waktu-Mu bukan waktu kami Tuhan. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terindah. Berkatilah Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin kehilangan pekerjaan. Kiranya Engkau tolong, Engkau dapat memberikan pekerjaan yang baik Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan dapat memberkati, memelihara kehidupan mereka. Keluarga sidang jemaat-Mu masing-masing Tuhan diberkati oleh-Mu. Diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dari pandemi Tuhan di dunia ini. Tapi biarlah Tuhan perlindungan kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu yang ajaib tetap mengalir dalam setiap Tuhan tubuh mereka, sehingga mereka Tuhan tetap terjaga, dijauhkan dari segala kuman, virus, bakteri apapun Tuhan, dan mereka boleh merasakan kesehatan yang sempurna senantiasa, dan mereka boleh menjalani segala aktivitas. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan
di tempat ini tetap diberkati oleh-Mu ya Bapa. Kaum keluarga kami di tempat ini Tuhan, Kau tetap menjamah melawati hati kami semua. Engkau mengerti dalam segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang menjadi sumber jawaban dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan Tuhan. Keluarga kami di tempat ini buka jalan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Engkau senantiasa Tuhan memberikan kemampuan Tuhan, hikmat yang daripada-Mu, agar setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan boleh dijadikan berhasil oleh-Mu. Yang terutama biarlah hati kami ini Tuhan tetap mengandalkan Engkau, tetap menjaga Tuhan keadilan, kejujuran dan kebenaran dalam hati kami, terutama kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat-berkat yang daripada-Mu. Ampuni kami jikalau kami mempunyai kesalahan kekurangan Tuhan, tetapi senantiasa bentuklah kehidupan kami seturut kehendak dan mau-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berlayak menerima janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami teringat Tuhan akan keadaan Pak Jaya yang masih di rumah sakit, tapi kami percaya kalau Engkau boleh Tuhan memberikan kelancaran dalam operasi yang ada, sehingga Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tentu Engkau akan mengadakan mujizat senantiasa. Engkau akan memulihkan keadaannya Tuhan, agar Pak Jaya boleh kembali pulang ke rumahnya Tuhan dan kembali beraktivitas. Tentu Tuhan Kau akan senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam hatinya sebagai kekuatan dan semangat untuk dia Tuhan melewati hari demi hari. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Segala yang segala yang diperlukan, dibutuhkan Pak Jaya Tuhan, biaya rumah sakit Tuhan, obat-obatan Tuhan, atau apapun, Engkau yang mencukupi semuanya Tuhan. Asuransi yang terpakai, Engkau jauhi dari segala Tuhan orang-orang, oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan, yang berbuat curang apapun, yang mencoba Tuhan mengambil keuntungan. Jauhkan semuanya itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jauhkan semuanya ya Bapa. Tapi biarlah Pak Jaya bersama dengan keluarga dan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani dirinya Tuhan boleh tetap diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat ini, kami semua Tuhan boleh merasakan kuasa dalam ibadah, sehingga yang lemah akan dikuatkan Tuhan, yang sakit akan disembuhkan, yang susah hati akan dihiburkan oleh-Mu, bahkan yang tertutup jalan Engkau akan membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga, dan kekuatan yang baru. Berkat ini menjadi kemenangan atas hidup kita, mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau ada penglihatan mungkin bisa langsung disaksikan. Ada? Nggak ada. Oh ya, oke. Kalau tidak ada, ya mungkin kita langsung berfellowship. Ya. Ya. Hah? Kenapa? Oh ya. Ya oke. Terima kasih untuk jemaat yang senantiasa menyaksikan dalam ibadah bersama ini. Kiranya terus memberkati, tetap kuat di dalam Tuhan, jaga kesehatan, ya mengikuti protokol pemerintah, dan tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Tetap berdoa, pasti ada mujizat dan pertolongan. Puji nama Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.